Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Adnan Hasan. Kali ini kita sudah berada di dealer Yogyakarta, salah satunya ya yang ada di jalan Suzuki Lazda Adi Sucipto. Nah, kebetulan di belakang saya di sini ada satu unit espresso dan ini adalah warna hero colornya yang biasa disebut warna apa ya? Tukang pos gitu ya. Atau warna orange jeruk gitu. Kadang teman-teman di dunia maya, khususnya teman-teman netizen semuanya tuh banyak ngebully si unit Smungil ini, padahal dari segala fiturnya memang tidak terlalu banyak, tetapi fungsional ya, yang memang diperuntukkan untuk fungsionalitas dalam perjalanan berkendaraan di perkotaan. Dan kalau ngelihat dari segi mesinnya, ini juga mesinnya cukup praktis, hanya 1000 cc dengan 3 silinder dan bahan bakarnya sangat efisien. Masih buli-buli yang satu ini, ya kan? Kita punya espresso yang anti buli. Yuk kita tonton ya. To circle the other, as you go you remain a stranger to me, to you. But our pieces left uncovered. I'm thinking about four-leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over right now, but expect to forget about it. Watches the breeze burns gold. Nah, ini adalah mobil espresso anti bully. Mau dibully apa lagi? Ya, kita mau lihat semua yang ada di eksterior dan interior di unit Suzuki Espresso versi Cabriolet. Nah, Tetermania, ada beberapa ubahan yang membuat si espresso mungil ini menjadi sedikit garang, karena konsepnya sebenarnya adalah konsep Cabriolet ya, tetapi sedikit dipaksakan untuk kegiatan adventure ya. Dari tampak depan kita lihat ya, dari front grillnya sengaja dirubah dan ini lebih tidak ada kisi-kisi atau biasa disebut ya, lebih flat lah ya gitu ya. Kemudian warnanya hitam, terus lampunya coba kita lihat ya, di sini lampunya juga mengalami perubahan di sini ya. Ini mungkin pakai LED juga ya, ini pakai proyektor ya, atau proyektor HID juga ya. Ini lampunya juga sudah disulap ya ternyata, tapi karena ini di dalam showroom ya, jadi kita nggak bisa untuk nampilin gimana cahaya ini seperti apa. Kemudian dari bawah ya, ini sebenarnya untuk bumpernya masih sama, hanya finishingnya ya, finishingnya ini dibikin seperti karet, padahal ini bukan karet ya. Ini mungkin disemprot atau mungkin di stiker ya, ini mungkinnya di stiker ya, tetapi warna ini membuat tampilan espresso ini beda. Nah, apalagi yang berubah dari espresso ini ya, tampilan depan sudah mengalami perubahan ya. Kemudian kita lihat lagi di tampilan sini ya. Kalau untuk tampilan bagian atas, tentunya ini sudah dipotong sedemikian rupa oleh tim R&D-nya Suzuki ya, yang ada di Jakarta sana. Ternyata ini udah dipotong ya sampai tengah, ini tengah masih. Nah, kalau belakang nanti kita lihat bisa nggak dibuka dan bisa atapnya untuk dipasang sini atau tidak. Nah, kemudian kita lihat untuk bannya, ini juga bannya udah di-upgrade ya, velgnya pakai HSR punya, HSR wheel ya, ini lumayan bagus juga ini ya, cukup bagus ya. Kemudian bannya ini pakai semi ya, atau MT juga, semi MT gitu. Kemudian pakainya 20565 ya, ringnya agak gede ini, ring 15 ya pakainya. Jadi secara tampilan atau secara looknya udah keren banget. Nah, kemudian kisi-kisi di bagian sini, karena ini adalah warna grey, kemudian ada corak warna orange ya. Kemudian biar memadukan kesan yang berpadu satu sama lain, di sini diletakkan untuk side body moldingnya warnanya orange juga. Oke, kita lihat lagi Tetermania ya. Ini adalah ya tambahan besi ya, jadi kesannya memang kayak unit adventure banget ya, kecil tapi bisa adventure. Nah, nampak belakang ini sebenarnya bisa dibuka, tapi lagi nggak boleh dibuka ya.
Mungkin ini untuk tempat bagasi, dan ini juga pintu belakang bisa dibuka, dan ini buat tempat bagasi juga. Nah, kemudian nampak lampu belakang juga ada ubahan di sini ya, teman-teman. Ini pakai LED semua, LED semua ya, jadi kesannya sudah semakin bagus lagi. Ini juga tadi yang saya bilang, ini finishingnya aja yang dirubah ya. Secara bodi belakang masih menggunakan bodi yang sama ya, kemudian dilengkapi dengan rear parking kamera nih. Nah, ini menariknya, ini ada 2 titik nih rear parking kamera. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa aja. Sementara kalau untuk rear parking sensor masih menggunakan 2 rear parking sensor. Yuk ikuti lagi teman-teman ya. Saya mau duduk dulu di bagian belakang kabin. Oke. Oke. Karena ini mobil modifikasi ya, tentunya sebenarnya kurang proper banget ya kalau untuk masuk di bagian belakang. Ya kalau saya tadi masuk agak jeduk dikit. Ya kalau dari tempat duduk belakang ya mungkin ini bisa jadi difungsikan ya untuk mobil-mobil yang memang dibutuhkan untuk ya kalau di Jogja itu di Kaliurang bisa, atau di kawasan wisata Gumuk Pasir Parangtritis ya. Jadi merasakan sensasi bukan hanya pakai mobil-mobil off-road, tapi dengan mobil-mobil cc kecil seperti ini yang dibikin sedemikian rupa yang bisa mempunyai atau memiliki sensasi yang berbeda saat kita berkendara di jalanan yang menantang. Oke, ini hanya 4 penumpang ya settingannya ya, karena belakang juga sudah dimodif. Ya, ini adalah sebenarnya jok untuk seperti jok depan gitu. Tapi ini sengaja ditaruh di bagian belakang. Jadi ini udah mentok ya. Kenapa saya bilang jok depan? Karena ada penyetelan untuk kursinya. Kalau belakang nggak ada setelan kursinya seperti ini. Oke. Baik, teman-teman, kita coba ya. Kalau untuk seatbelt masih ada seatbeltnya. Ya, kemudian door trimnya masih seperti sama. Karena ini espresso yang di-upgrade, untuk kacanya juga masih pakai engkol tetapi tidak difungsikan ya, karena ini kesannya memang sengaja dibikin mobil terbuka seperti ini. Tuh, yuk kita pindah ke kabin depan. Nah, Tetermania ya, ini sebenarnya tetap seperti rasanya seperti espresso. Secara tenaga, torsi, dan ubahan mesin belum dilakukan sama sekali. Jadi ini masih mesin yang standar, kemudian masih settingan pabrik, yang dirubah hanya kesan eksterior aja. Ya, apabila teman-teman atau Tetermania pengen upgrade mobil bisa dilakukan dan bisa lebih garang lagi ya, khususnya untuk espresso tipe MT seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau tipe MT ini dengan 1000 cc aja sudah mumpuni ya untuk melawan beberapa tanjakan. Contohnya di Jogja ya di Cinomati ya. Kalau wilayah Dieng dan sebagainya kita masih berani lah pakai untuk espresso ini. Nah, yang berubah dari dalam ini nggak ada ya. Kalau untuk warna-warna kisi-kisi seperti ini sama aja. Kemudian head unit sudah ada juga. Kemudian ini ya Bluetooth phone connection, audio switch control juga sudah ada. Kemudian untuk pengaturan kaca juga sini sudah dilengkapi juga ada di sini. Yang tadinya dulu ya kita memakai engkol di sini ya. Si espresso ini memakai engkol yang ada di sini, tapi sekarang sudah dibikin elektrik sehingga lebih memudahkan, lebih fungsional. Oke, airbag ya depan dan belakang. Nah, oke. Ternyata di espresso ini dibekali dengan smart e-mirror yang punyanya Suzuki XL7. Ya, karena ini modif ya bebas ya, tergantung konsepnya, dan ini mengusung untuk tema mungkin urban adventure gitu. Baik ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya terkait dengan ubahan yang ada di espresso ya. Kalau untuk jok-jok dan sebagainya bisa ya, ternyata apapun mobilnya kalau kita punya imajinasi yang bagus, yang baik, yang bisa berkembang, kita bisa membuat kebahagiaan untuk diri sendiri ataupun orang-orang yang selalu kita cintai. Apapun mobilmu, dengan Suzuki bisa melampaui harapanmu. Baik, terima kasih ya Tetermania, sampai jumpa di lain waktu. Terus tonton video-video kami di TET Channel.
Saya Atan Hasan, salam Tech Channel. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.